selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita sore ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, Bapak Ibu. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi, Bapak Ibu. Haleluya. Boleh saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ya, kita bersyukur Tuhan boleh membawa kita di minggu ketiga daripada bulan Februari ini. Saya yakin semuanya karena penyertaan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersyukur. Di dalam Tuhan bersuka. Amin. Di dalam Tuhan bersama-sama.
sore ini, sore ini, sore yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lebih lagi sore ini, come on. Sore ini, sore yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Boleh kita angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu. Come on, semua. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi, come on. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sore ini kami mau menyatakan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang ajaib, yang sanggup memulihkan keadaan kami, yang sanggup memberkati setiap kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang telah kami lewati Tuhan. Dan ini saatnya kami bersama dengan umat-Mu menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami sebagai rasa terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap dalam hadirat. Ajar Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
lebih lagi. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang Kau ajar Tuhan. Kau luar biasa. Tak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu sore ini dari tempat ini ya Tuhan. Oh Rabakaya Shanda, memulihkan setiap keadaan jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Ini dalam bayar haleluya. Mari kita sembah, mari berdoa bersama-sama Bapak. Oh Rabakaya Rabakaya Sandala haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh Rabakaya Sandala kemuliaan hanya bagi-Mu. Naralabaya Shade. Rabakataka Naralabaya Shade. Damai dan sejahtera-Mu turun atas setiap kami jemaat-Mu sore ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami yang berbeban berat. Oh, nama kaya sanda, setiap pergumulan, setiap kerinduan dan doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, Rabakaya
Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Lebih lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang harapan. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib kasih-Mu Terima kasih Tuhan. Henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Benar Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas semua kebaikan-Mu? Ini kami Tuhan. Pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau memperlengkapi diri kami untuk semakin berkenan kepadamu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, hidup berintegritas, itu boleh kami bawa pulang dan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu
yang hidup kudus, yang senantiasa memuliakan Engkau melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semua yang ada di tempat ini. Biarlah firman-Mu yang Engkau rindu untuk semuanya kami dengarkan Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkannya dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu tidak dapat berkata apa-apa jika bukan Engkau Tuhan yang mengurapi, yang rencana-Mu yang jadi Tuhan. Kehendak-Mu, isi hati-Mu yang Engkau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Sepertinya banyak ya yang anak-anak muda. Jadi saya panggil saudara-saudaraku aja boleh. Bapak Ibu kayaknya formal banget ya. Karena saya lihat yang datang tadi ini banyak ibu. Tapi yang awet, yang ibu-ibu juga, yang bapak-bapak yang merasa muda ya nggak apa-apa ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan satu tema yang beberapa bulan ini kita terus membicarakan itu dari pusat ya. Dari di mana-mana cabang-cabang gereja kita selalu mendengar kalimat ini, integritas. Integrity. Jadi apa itu integritas? Mungkin kita semua sudah ada yang sudah mengerti, tapi saya mau lebih lagi menerangkan, membawakan bahwa integritas itu sangat penting dalam hidup kita. Amin. Integritas itu dibutuhkan Tuhan dalam keadaan apapun kita. Dalam suasana pandemi, mau dalam suasana senang, dalam suasana duka atau suasana apapun, Tuhan menuntut kita untuk hidup berintegritas. Kenapa? Karena integritas itu bukan pilihan. Integritas itu perintah. Integrity is a command. Itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Ya, kecil banget ya tulisannya Hana. Bisa di-zoom dikit gak? Oke, apa itu integritas? Dengan cepat aja saya sampaikan. Bahwa bisa dibaca gak ya? Bukan, yang pertama tadi. Dalam bahasa Latin, diambil dari bahasa Latin sebentar aja. Integrare artinya kalau diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia itu artinya utuh, komplit, sempurna, tanpa cacat, tidak ada kurangnya. Nasi bungkus komplit, kalau pakai telur kurang, bukan komplit itu ya namanya ya. Kita main apa itu puzzle, apalagi yang pemandangan yang susah itu kan, ada satu yang belum terpasang. Aduh, mana satunya ini? Apa itu bisa dibilang utuh? Enggak, belum utuh itu, belum sempurna, orang enggak ada satu. Begitu juga integritas. Dengan cepat aja saya sampaikan, karena integritas ini kalau kita berbicara dengan soal integritas itu bisa berjam-jam, bahkan saya seminar itu berhari-hari. Jadi maaf ini bahannya juga dari bahan seminar, salah satu bahan seminar ya yang temanya materinya itu integritas, karena ini sangat penting. Apalagi kita sebagai orang Kristen. Oke? Jadi komplit, utuh, sempurna, tanpa cacat, tidak ada kurangnya, tidak terbagi. Berikutnya, dengan kata lain, integritas itu, orang yang berintegritas itu walk the talk. Bisa lihat ya, walk the talk artinya apa? Perbuatan satu kata dengan perbuatannya, satu kata. Perbuatannya dan perkataannya dan perbuatannya. Jadi jangan katakan A, lakukan B. Itu bukan orang yang punya integritas itu, ya. Katakan A. Contohnya yang aktual, yang sehari-hari aja. Di marketplace, yuk rapat yuk jam 7. Mentang-mentang bos datang jam 8. Ya. Katakan dia,
Latihan, ayo latihan yuk. Elsa enggak ya. Latihan jam 7, datang jam 8, jam 9. Waduh, gimana itu di gereja lagi ya. Satu kata dan perbuatan, walk the talk. Berikutnya, seperti buku yang terbuka, orang yang berintegritas. Artinya setiap orang percaya itu di dalam hidupnya itu menceritakan tentang kasih Kristus. Yang bukan ditulis dengan tinta biasa, tetapi ditulis oleh Roh Kudus langsung di dalam hati kita. Sehingga dari hati kita lah terpancar cara hidup kita yang mudah dibaca oleh orang lain. Amin. Ya, berikutnya. Hati nurani yang bersih. Hati nurani yang bersih. Positive thinking. Orang yang berintegritas itu gak pernah negative thinking. Dinasehatin udah curiga. Gak suka nih sama aku. Dinasehatin gak boleh begitu. Oh, jabatan saya dia ngincar ini. Nah itu ya. Pertama kali saya ikut belajar integritas ini. Aduh Tuhan, gue banget. Itu ya. Integritas itu gak bicara untuk orang lain. Tetapi untuk kita dan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ada yang aduh itu gue banget Tuhan. Cubit. Pulang nanti banyak loh biru-birunya. Ya, udah ada yang senyum-senyum. Mudah-mudahan semua punya integritas di sini. Ini saya cuma ingatkan aja ya. Kemudian berikutnya transparan. Transparan itu ya ini biasanya dalam laporan keuangan ya. Kita ditunjuk jadi ketua panitia atau kita jadi bendahara di satu gereja atau di organisasi. Ayo transparan. Ini pertanggungjawabannya. Biar orang tidak nggak curiga gitu sama kita juga, bukan soal orang nggak mau curiga sama kita ya, tapi ini loh, ini pertanggungjawaban saya bahwa saya sudah bekerja dengan baik, dengan jujur. Kemudian berani berkata tidak terhadap dosa. Kadang-kadang aduh karena atasan kita nggak berani kita bilang oh iyalah Pak, iyalah saya ikut aja, atau teman kita, teman deket kita mentang-mentang ya, terus kita nggak berani nolak. Amin. Nah, jangan kompromi dengan dosa. Berikutnya, siap berkorban. Siap berkorban. Orang yang punya integritas itu enggak perhitungan. Korban waktu. Aduh, saya enggak punya waktu untuk melayani. Aduh, saya nggak punya materi, uang untuk saya melayani. Saya nggak mau memikirkan itu tuh bukan bagian saya. Orang yang punya integritas siap berkorban. Materi, waktu, tenaga, pikiran. Apa yang selalu biar untuk menyenangkan atau untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mau sharing sedikit. Di kompleks saya itu banyak anak-anak kecil ya. Tiap siang ribut banget keluar. Naik sepeda. Terus saya intip dari jendela. Aduh ini kayaknya anak-anak kita ini. Jadi saya ajak anak saya. Kak, kita gembalakan mereka yuk. Memang banyak waktu kita terbuang. Kita sibuk tapi ayolah. Dan puji Tuhan. Kami ada bikin persekutuan anak-anak untuk bahas Alkitab. Marah mereka sekarang yang mak tua, seminggu 2 kali boleh. Sekali aja. Enggak hitung-hitungan. Enggak rugi kita, malah ini lagi nabung nih mau belikan mereka meja. Karena kita tahu pekerjaan Tuhan itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita hidup untuk terus menyenangkan Tuhan. Berikutnya, siap menyangkal diri. Artinya tidak lagi memikirkan kepentingan kita sendiri. Udah masa lalu udah. Apa dulu kita senang-senang dulu, gini kok sekarang saya melakukan pelayanan, saya harus tinggalkan itu. Enggak usah, untuk memikirkan kepentingan kita lagi itu sudah enggak ada lagi. Ya. Dan yang terakhir, siap untuk tidak populer. Orang berintegritas itu dia tidak cari popularitas. Hatinya memang cuma untuk Tuhan. Ya, enggak populer juga enggak apa-apa. Yang penting hatinya untuk Tuhan dan hidupnya memuliakan Tuhan. Amin.
Dengan kata lain, hidup berintegritas berarti hidup tanpa cacat celah, hidup tanpa topeng. Double standar. Ya, tidak ada dia di gereja ya sama dia dengan di rumah. Pernah ada yang tanya, apa ada Bu? Ada ya juga teman yang nanya, apa ada orang seperti itu? Kita kan bukan manusia yang sempurna. Kan Tuhan yang punya kesempurnaan itu. Masa sih kita bisa seperti itu? Ayo, siapa yang selalu bilang kesempurnaan bukan milik kita. Kesempurnaan kan milik Tuhan. Bertobat hari ini. Ada ayatnya, coba kita lihat. Matius 5 ayat 48. Ayo kita baca sama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata haruslah itu pilihan atau perintah? Perintah. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, janganlah pikirkan jauh-jauh, tinggi-tinggi. Aduh kan Tuhan itu, masa sih kita bisa seperti Tuhan? Ini aqua ini gelas kecil, dia sempurna gak? Sempurna loh ini. Belum diminum, belum dibuka. Dia sempurna enggak? Aman enggak diminum? Sempurna kan? Janganlah kita mau seperti galon itu. Sempurna itu kalau galon yang air yang besar itu. Ya udahlah, inilah yang kesempurnaan kita. Ya, enggak usah sampai tinggi-tinggi kali kita memikirkan. Semua seperti Tuhan. Kemudian, apalagi yang firman Tuhan katakan bahwa integritas itu bukan pilihan tetapi itu perintah. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayo kita sama-sama baca. Ya. Mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata wajib. Wajib itu bukan pilihan. Amin Bapak Ibu, amin saudara-saudaraku. Wajib itu perintah. Jadi yang pertama harus dan wajib. Berarti memang kita harus dan wajib hidup berintegritas. Dan semua itu Tuhan berjanji kepada kita bahwa Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Amin. Amin. Dan kita juga belajar integritas itu untuk apa ya? Berikutnya, dasar dari pembahasan hidup berintegritas adalah untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberitakan kebenaran kepada dunia melalui kehidupan kita sebagai murid Kristus dan sebagai saksi Kristus. Penginjilan itu bukan tugasnya pendeta aja. Ya, penginjilan itu bukan aku kuliah dulu lah, STT tamat dulu baru aku bisa menginjil. Penginjilan itu adalah gaya hidup. Evangelist is lifestyle. Penginjilan itu gaya hidup. Bagaimana orang mau melihat kehidupan kita, kita mau menginjil. Benar enggak? Kita mau menyalakan obor orang, kita enggak punya api. Tetangga kita selalu merasa terganggu, kita ada di situ. Bagaimana kita mau memberitakan kabar baik? Jadi kabar baik itu gaya hidup. Gaya hidup kita sehari-hari. Sehingga orang melihat cara hidup kita dan memuliakan Tuhan kita. Sebagai saksi dari kabar baik itu, integritas sangatlah penting. Karena seluruh kehidupan kita menjadi kesaksian tentang kabar baik. Ya, bukan dengan kata-kata aja kita baptis dia, itu oke. Tetapi jangan kita yang merasa kita jemaat, aduh saya nggak punya apa-apa Bu untuk saya bagikan. Saya nggak bisa untuk menginjil keluar sana. Saya nggak bisa memberitakan Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saya nggak mampu, saya nggak bisa berkata-kata.
di dalam sebagai saksi, integritas mengajarkan kita bahwa seluruh kehidupan kita menjadi saksi tentang kabar baik, tentang penginjilan. Ya, Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16 bisa kita baca sama-sama. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu. Ayo kita baca yang demikianlah hendaknya. Enggak jelas ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Kita jadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk memberitakan keselamatan Tuhan kita. Ya, melalui kehidupan kita. Menjadi saksi tentang kabar baik itu. Kedua, kita harus selalu menempel pada pokok anggur. Agar Roh Kudus leluasa berkarya di dalam dan melalui kehidupan kita sebagai saksi. Kita bukan apa-apanya ya saudara-saudaraku. Kalau kita gak melekat pada pokok anggur. Kita cabang-cabangnya. Cabang itu gak bisa berbuah. Kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur. Baik, saya bacakan Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus, tanpa Yesus yang hidup di dalam hati kita, tanpa pokok anggur kita tidak melekat kepada pokok anggur itu, kita tidak ada apa-apanya. Saudara-saudaraku ya, bukan karena kekuatan kita. Berdoa artinya selalu melekat pada pokok anggur. Hubunganmu dengan Tuhan perbaiki. Pujianmu, penyembahanmu, doa-doamu. Kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu artinya kita selalu melekat pada pokok anggur. Apa yang harus kita lakukan Tuhan? Saya punya rencana ini, serahkan kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kehebatan kita. Kita cabang, gak ada apa-apanya kita. Kalau kita tidak melekat pada pokok anggur. Amin. Baik. Saya kasih contoh beberapa tokoh Alkitab yang memiliki integritas. Pertama, Daniel. Kita sama-sama tahu ya, kalau kita baca kisah Daniel itu. Daniel pasal 1 sampai dengan 6. Menceritakan bagaimana Daniel berani tampil beda di hadapan orang-orang yang berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya walau di bawah ancaman. Daniel menggantungkan hidupnya kepada Tuhan yang dia sembah. Sampai pada akhirnya Daniel mencapai kemenangan oleh sebab Tuhan menyertainya. Kalau kita lihat Daniel itu masih muda. Masih muda loh dia. Tapi dia sudah punya integritas. Artinya kalau zaman sekarang mungkin dia itu kepala daerah ya, bupati lah ya. Zamannya dia tinggal di istana sebagai kepala di situ, dan kalau mungkin sekarang dia jadi bupati lah atau kepala daerah. Cobalah kalau ini udahlah, tinggalkan aja jabatanmu itu. Lepaskan aja salib itu, ku kasih kau jabatan. Itu ceritanya mungkin dalam keadaan seperti ini. Tapi Daniel, pas dia sudah memikirkan resikonya, dia akan kehilangan jabatannya, dia akan kehilangan fasilitasnya, fasilitas yang dia dapat. Iya kan, bahkan mungkin dia gak tinggal lagi di dalam istana. Tapi dia tahu, dia mengenal Tuhannya. Dan dia tetap setia. Dia berani untuk mengatakan tidak kepada cobaan-cobaan atau
iming-iming. Nah itu tokoh yang kita patut kita contohi. Daniel itu masih muda, sama seperti kita di sini tuh yang muda-muda. Sudah hidup dengan integritas dia. Nanti dikit-dikit, ayolah ikut aku lah. Nanti kan lihat bawa mobil, oh iyalah gak apa-apa lah. Aku lepaskan aja lah imanku ini. Nanti kan mana tahu aku bisa apakan dia, bawa dia masuk ke diri ikut aku. Ya iya kalau bisa. Kalau kamu yang terus ke situ, jangan main-main ya anak-anak muda ya. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Seperti Daniel itu masih muda loh. Tapi dia tetap percaya dan dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Kedua, tokoh Alkitab Ayub. Memang kecil kali tulisannya ya. Oke lah saya bacakan aja. Ayub, kita tahu ya sudah pernah kan dengar kisahnya Ayub. Bagaimana dia begitu salehnya, dia jujur, dia menjauhi kejahatan. Ketika dia mendapat cobaan, dia tidak putus asa. Dia tetap percaya, dia tetap menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Sehingga kita tahu akhirnya Ayub gimana? Tuhan menggantikan dia, menggantikan apa yang sudah hilang menjadi berlipat ganda. Dan yang terakhir Rasul Paulus. Kita lihat 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12 kalau memang masih bisa kita lihat baca ya. Kita baca. Inilah yang kami megahkan yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah bukan oleh hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Pelayanan Paulus itu didasari ketulusan dan kemurnian. Dia tidak ada menggantungkan kepada orang lain. Artinya gini, dia membiayai sendiri pelayanannya. Aduh saya nggak ada dana mau melayani. Ini nggak butuh dana. Ini lihat Paulus, dia bekerja sebagai tukang kemah loh. Untuk membiayai sendiri. Tulus dia melayani, murni. Sehingga jemaat tidak ada yang jemaat Paulus ya waktu itu. Apa yang mereka mau cari? Cacat celah dari Paulus ini nggak ada. Amin. Baik. Bagaimana sih caranya kita mengembangkan integritas dalam hidup kita? Apa kuncinya? Mau tahu enggak? Enggak ada yang mau tahu ya. Senyum-senyum aja. Mau tahu kuncinya? Ayo kita lihat yuk. Kunci mengembangkan integritas. Yang pertama, memperhatikan hal-hal yang kecil. Siapa yang pernah jatuh di sini? Gara-gara batu kecil. Pernah tersandung. Kita nggak pernah tersandung dengan batu besar, benar nggak? Ya sudah tahu batunya besar, ngapain kita lewat situ? Kita selalu jatuh dengan batu yang kecil, kita nggak nampak. Jadi demikian juga hal-hal yang kecil kita perhatikan. Ke gereja janganlah terlambat, sudah tahu mulainya jam 5. Datanglah sebelum jam 5, benar nggak? Itu hal-hal yang kecil tapi kadang-kadang karena kita bilang orang lain juga begitu. Iya kan? Mulailah dengan hal-hal yang kecil, lampu merah sambar aja. Orang lain juga kok. Udah ada yang senyum-senyum nih. Hal-hal yang kecil. Janganlah kita ikutin. Merah ya udah berhenti bu, di klakson terus. Kalau kita berhenti. Ya udah itu urusan dia lah. Ya saya pertama kali waktu mengerti integritas ini. Saya bilang anak saya masih kecil-kecil. Gak boleh lagi beli VCD dulu zamannya nonton film VCD ya. Kami kebetulan hobi nonton film. Nggak boleh lagi beli bajakan saya bilang sama anak saya. Beli yang aslinya, mama beli yang asli. Ma kalau beli aslinya kan sedikit cuma dapat 1. Kalau bajakan 10.000 3. Tahu nggak kenapa nggak boleh? Kan lebih murah ma katanya. Tahu nggak itu? Kita mencuri hak orang loh. Hah? Iya, iya cipta orang itu. Kasihanlah dia sudah capek-capek menciptakan itu kita belinya yang bajakannya. Oh, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Amin. Janganlah pulang dari kantor ambil pulpen, kertas. Bukan kantornya yang beli. Memang kantor yang beli, emang kamu yang beli. Kan enggak.
Ya udah yang hal-hal yang kecil itu kalau kita lakukan itu selalu dalam keseharian kita, percayalah itu akan menjadi karakter. Karakter itu yang membuat kita punya integritas. Apalagi kalau kita mulai dari sekarang. Tidak ada kata terlambat. Amin. Berikutnya, katakan tidak kepada cobaan. Nah ini tadi, jangan selalu kompromi mentang-mentang atasan kita, teman kita. Ayolah sekali-sekalinya kita nonton kayak gitu. Tidak, katakan tidak. Berani katakan tidak, siapapun dia. Mau teman kamu, mau sahabat kamu. Ya berani katakan tidak kepada cobaan. Berikutnya, tidak membedakan kehidupan di depan umum dan kehidupan pribadi. Nih, ayo hati-hati loh dengan ini. Ini cerita nih, bukan di sini ya, di luar. Bapak itu kalau di gereja baik kali, mak kita pindah aja lah di gereja. Bawa aja lah baju-baju kita, bantal kita, baik kali kalau di gereja. Hah? Kalau di rumah galak kali bapaknya, gak ada kasihnya. Double standar. Ya, jadi kita juga seperti itu. Janganlah baik kali kita di luar sama mama kita. Apa mak? Udahlah taruh di situ. Tapi kalau sama teman kita di luar, halo. Hati-hati ya. Ini kuncinya nih. Kuncinya kita mau mengembangkan integritas. Berikutnya, berhati-hati dengan motivasi pribadi. Aduh, motivasi pribadi. Motivasi melayani, biar aku dilihat, aku naksir sama si kawan itu. Jadi biar dia lihat aku melayani di depan, aku maulah jadi pelayan. Motivasinya salah. Banyak di toko Alkitab, contohnya Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Bagaimana mereka melayani dengan motivasi salah, memperkaya diri sendiri. Akhirnya apa? Kita tahu kehidupannya Imam Eli dan anak-anaknya. Kasihan kan? Motivasi, hati-hati dengan motivasi. Karena motivasi itu cuma kita dan Tuhan yang tahu. Benar enggak? Saya enggak kok, betul kok saya tulus gini-gini. Ingat kalau ada Tuhan yang mengetahui semua. Jadi hati-hati dengan motivasi pribadi. Berikutnya, memelihara hati nurani yang murni. Ya, yang tadi positive thinking. Jangan terus curiga. Orang ngasih tahu, kasih saran sedikit terus negatif. Positive thinking selalu. Seperti Yusuf. Ya kan dibuang dia dengan saudara-saudaranya. Dia tetap berpikir, saya akan memelihara kehidupan saudara-saudaraku. Makanya saya melalui proses kehidupan seperti ini. Amin. Kemudian transparan di depan Tuhan dan di depan manusia. Ya, jadi kita ini apa adanya kita. Di hadapan Tuhan seperti motivasi tadi. Tuhan tahu di hati kita. Kamu memuji Tuhan atau datang ke gereja ini dengan motivasi yang benar. Hanya Tuhan yang tahu. Jangan gara-gara ada orang di dalam gereja. Kita nggak senang pindah gereja. Loh Tuhan, saya tanya sama teman saya yang mau pindah itu. Memang Tuhan itu salah apa? Iya kan? Motivasi kita datang ke gereja. Roh kita yang rindu untuk bersekutu di gereja. Kita nggak lihat siapa, kita lihat Tuhan. Amin. Nah yang terakhir saudara-saudaraku. Mari kita sebagai refleksi diri kita ya. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Andai kata hari ini Tuhan menilai kehidupan kita berdasarkan integritas kita. Apakah Tuhan akan bangga dengan diri kita? Atau apakah kita bangga dengan hidup kita sendiri? Ataukah kita merasa malu di hadapan Tuhan? Saudara-saudaraku, hidup dengan integritas dalam dunia yang penuh cobaan tidaklah mudah. Tetapi hidup dengan integritas bukan satu pilihan. Melainkan perintah yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Integrity is a command. Integritas itu adalah perintah, bukan pilihan. Sesulit apapun keadaan kita, mari kita perbanyak hidup kita itu. Kita semakin layak di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi. Yang membuat kita mampu bertahan adalah karena pengenalan kita
tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Dan suatu hari nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita. Dan hidup ini adalah sementara. Amin. Semoga Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melakukan, untuk hidup berintegritas di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita, kita koreksi hati kita selesaikan sesuatu apa yang menjadi ganjalan dalam diri kita. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus-Mu pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di atas tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Yang percaya kita katakan amin. Angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum. Mari kita mengucap syukur.
Terima kasih. Engkau menyucikan setiap dosa kami Tuhan. Engkau melepaskan kami. Engkau telah menyatu dengan kami. Engkau yang menyatu dengan diri kami. Kami mengasihimu. Kuduskan kami. Engkau memberkati umat-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau menjaga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah menyatu dengan kami. Dan sebelum umat-Mu pulang dari tempat ini Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan dan yang miskin Engkau perkaya. Umat-Mu yang mengalami permasalahan apapun itu Tuhan, Engkau membela mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberkati usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati anak-anak mereka Tuhan. Engkau memberkati rumah mereka. Engkau menyertai hamba-hamba-Mu itu dalam perjalanan seminggu yang akan datang Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan Tuhan semuanya berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, izinkan kami semuanya untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Pulanglah, bawalah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis daripada Roh-Nya yang kudus memelihara kamu, menuntun bahkan memimpin kamu selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang telah diberkati